Innalah wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Amma ba'du. Ayo talabah zanyallahi wa iyyakum rahimani rahimakumullah jami'an. Kita bertemu lagi di sore hari ini ya, kita membahas tentang doa-doa keseharian kita mulai kita bangun tidur hingga nanti kita akan tidur kembali. Baik, hari ini kita sudah masuk ke doa menuju masjid. Kemudian sekarang kita masuk ke doa masuk ke dalam masjid ya. Karena kita mau sholat, ceritanya ini mau sholat subuh ya. Mau sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke masjid. Bagaimana yang sudah disebutkan tadi, sama tadi doa masuk masjid itu adalah Allahumma iftahli atau Allahumma ftahli. Bagian kita ada yang membacanya salah. Kalau Ustaz suka jaga di pintu masjid, Allahumma ftahli ya, Allahumma pakai fa. Allahumma. Jadi Allahumma ftahli. Jadi iftah artinya bukalah. Fataha yaftahu iftah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ya Allah, iftah, bukakanlah li untukku abwaba pintu-pintu rahmatik, rahmatmu. Jadi Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Ya, kita memohon pintu rahmatnya Allah pada kita. Jadi kita memohon agar Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya untuk kita. Kemudian doanya sebenarnya bukan hanya ini saja. Ada lagi doa yang berikutnya adalah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi tambahan ada diberikan salawat. Ya, kemudian ada juga a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian ada juga bismillahi wassalatu ala rasulillah. Baik, ada beberapa jenis doa ya, dan ini semuanya sahih. Insyaallah semuanya bisa diamalkan dan berasal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita bahas hadis-hadisnya terlebih dahulu ya. Yang pertama bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baca basmalah, kemudian membaca dua kalimat, membaca salawat ya, dan salam kepada Nabi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Daud, sahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian Allahumma tahli abwaaba rahmatik juga hadis riwayat Imam Muslim. Dan a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Kemudian masih ada lagi berikutnya. Baik, semua hadis ini insya Allah bisa diamalkan. Insya Allah semua hadis ini bisa diamalkan. Ya, jadi antum bisa mengamalkan semua doa ini. Kalau mau yang ringan, yang mudah, yaitu ya udah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baik. Lanjutannya dari yang terakhir tadi yaitu a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ini diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid beliau membaca doa tersebut di atas. Kemudian Nabi bersabda, fa idza qala, ya, kalau sudah baca itu dzalika qala syaitan. Maka para syaitan itu berkata, ya, kalau kita sudah baca doa tersebut, maka ada setan yang berkata, yang teriak apa? Hufidha minni ya sa'iral yaum. Hufidha minni sa'iral yaum. Apa kata setan? Orang ini
dilindungi dariku sepanjang hari. Jadi kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari dari syaitan dengan sebab membaca a'udzubillahi a'udzubillahil azim ya a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Ini antum hafalkan bagus nih. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma tahdi abwaab rahmatik. Itu yang terbaik dibaca semuanya ya. Jadi antum baca berlindung diri dari syaitan dulu. A'udzubillahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhihil karim, dengan wajahnya Allah. Di sini yang mulia kita mensifati Allah. Allah memiliki wajah. Kemudian wasultanihil qadim, dengan kekuasaannya yang langgeng, ya. Juga Allah yang memiliki semua apa yang ada di langit dan di bumi. Dari apa kita meminta Allah dengan wajahnya Allah dan kekuasaannya Allah itu dengan perantaranya? Nah, dari apa? Minasyaitonir rajim, dari godaan atau gangguan syaitan yang dirajam atau terkutuk. Ya. Maka kalau kita membaca doa tersebut, qala syaitan, berkata setan teriak, hafidha minni sa'irul yaum. Dia dijaga olehku, dijaga orang ini dilindungi dariku atau dijaga dariku sepanjang hari. Baik. Kita kembali kepada Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, karena itu yang akan kita bahas. Ya. Itu yang akan kita bahas. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu, bukakanlah untukku, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Ya, kita sangat memerlukan sekali rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Seandainya bukan kasih sayangnya Allah, ya, bukan karena kasih sayangnya Allah, maka ya kita tidak akan sanggup untuk melakukan apapun. Ya, karena taufik dan kasih sayang Allah, maka kita bisa melakukan apa yang kita ingin lakukan. Setelah bentuk kasih sayang Allah. Bahkan bentuk kasih sayang Allah diantaranya adalah Allah tetap memberikan rezeki kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir ya tetap mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang-orang beriman, bukan hanya orang-orang yang sujud ruku kepada Allah. Tapi orang-orang yang membangkang Allah, tetap Allah berikan mereka ya rezekinya. Ya. Tetap Allah berikan rezekinya. Dan ini hanya sebagian kecil dari kasih sayang Allah, dan sebagian besar lagi kasih sayang Allah akan Allah simpan nanti ketika kita berada di surga. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar sudah menanti untuk janjinya orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yang Allah masukkan ke dalam surganya. Maka di sanalah kita akan benar-benar merasakan betapa dahsyatnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Baik. Seandainya saja Allah tidak memberikan kasih sayangnya, ya, Allah cabut salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk yang Allah ciptakan, misalkan manusia, binatang memerlukan oksigen, tumbuhan juga malam hari memerlukan oksigen. Seandainya oksigen dihilangkan saja, mati semua manusia, mati semua hewan. Ya, jadi ini sangat besar sekali.
Ya, nikmat yang sangat besar sekali. Jadi kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitung berapa banyak bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Baik. Oleh sebab itu kita hendaknya senantiasa meminta kasih sayang Allah. Dan di antaranya kata para ulama, rahmat Allah itu ada di dalam masjid. Maka ketika orang masuk masjid, maka dia meminta rahmatnya Allah. Dia meminta kasih sayangnya Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Karena rahmat Allah sangat banyak berada di masjid. Coba antum bayangkan, antum pikirkan. Ketika orang ingin masuk masjid, apa tujuan utamanya? Pasti ingin beribadah kepada Allah. Bukan ingin main. Bukan ingin bercanda. Tapi dia ingin beribadah kepada Allah. Dia ingin salat. Dia ingin baca Quran. Dia ingin itikaf. Dia ingin mengkaji ilmu-ilmu syar'i dan lain-lainnya dari jenis-jenis ibadah dilakukan olehnya di dalam masjid Allah, di dalam rumahnya Allah. Dia masuk ke masjid bukan ingin bermabuk-mabukan, tidak. Waliyadzubillah. Bukan untuk berzina, apalagi berbuat syirik kepada Allah, tidak. Tapi dia masuk masjid untuk mencari kasih sayang dan rahmat Allah dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar maksimal kita mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah, maka hendaklah kita senantiasa berdoa. Kita yakini ketika kita masuk masjid, kita mencari rahmat Allah, kita mencari kasih sayang Allah. Kita yakini ketika kita masuk dalam masjid, ya, dengan membaca doa tersebut, yakini bahwasannya kita mencari dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Allah, iftahli, bukakanlah untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmat. Dan pintu-pintu rahmat Allah sangat banyak. Antum bisa mencarinya. Ya. Pintu-pintu rahmat Allah banyak sekali. Ya. Sangat banyak. Kasih sayang Allah kepada makhluknya, terutama yang terkhusus kepada umat Islam, sangat banyak. Banyak faedah-faedah ibadah-ibadah ini, ibadah itu. Allah berikan ganjaran ini, ganjaran itu. Bahkan ganjaran yang terlihat saja di dunia, Allah berikan juga. Seperti dipanjangkan umurnya jika menyambung tali silaturahmi. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Dia ingin beribadah kepada Allah dengan menyambung tali silaturahmi. Ya. Kemudian balasannya kata Allah, ya balasannya kata Rasulullah, Allah panjangkan umurnya. Dan lain sebagainya. Ya. Atau kalau salah satu bentuk kasih sayang Allah juga ketika kita mencari keriduan orang tua kita. Kita ingin membuat orang tua kita senang. Dan ini adalah bagian dari birrul walidain. Bagian dari sayangnya kita kepada orang tua kita, berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita. Apa kata Rasulullah balasannya? Orang yang birrul walidain, ridho Rabbi, ridho walidain. Maka kalau kita, kata Rasulullah, ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Kalau kita mencari ridhonya orang tua ridho kepada kita, maka Allah pun ridho kepada kita. Atau di hadis yang lain, surga di bawah telapak kaki ibu. Ganjarannya adalah surga jika kita berbakti kepada ibu. Tahta aqdami, di bawah telapak kaki. Maka jangan sekali-kali kita durhaka terlebih kepada ibu kita. Kepada sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang berhak aku cintai, aku kasihi, aku sayang, yang aku berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, ibumu. Yang kedua siapa ya Rasulullah? Ibumu. Yang ketiga, ibumu. Kemudian berikutnya siapa lagi ya Rasulullah? Ayahnya.
Setelah 3 kali diucapkan ibu, baru yang keempat adalah ayah. Artinya apa? Artinya kedudukan kedua orang tua sangat terbesar di dalam Islam. Untuk mencari kasih sayang Allah mudah, untuk berbakti kepada orang tua. Ya, antum beribadah, untuk membaca Quran. Baca Quran, salah satu bentuk kasih sayang Allah ketika orang yang membaca Quran, apa kata Rasulullah? Ya, orang yang membaca Quran ya dengan lancar, maka dia bersama kiramil bararah, malaikat yang suci. Kemudian alladzi yatata'ta, yang berbata-bata, falahu ajron, baginya 2 ganjaran. Ganjaran pertama pahala membaca Qur'annya, dan pahala yang kedua adalah pahala dia belajar membaca Al-Qur'an. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Jadi antum mudah sekali sebenarnya untuk mencari kasih sayang Allah. Cuman bagaimana kita, ya, bagaimana kita mencari kasih sayang Allah. Dan tempat yang paling banyak atau tempat yang paling baik kata Allah, kata Rasulullah, ya adalah masjid. Sedangkan tempat yang paling buruk adalah pasar. Ya kan, tempat di pasar, di masjid itu ada tempat orang beribadah, tempat orang mencari rahmat dan ridho Allah. Sedangkan pasar banyak orang berbuat curang, banyak setan di sana yang menggoda manusia, banyak ikhtilat, ya, banyak orang menakar timbangan dengan curang dan lain sebagainya. Baik, kita kembali lagi ke doa tersebut. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma, ya Allah, hadirkan dalam diri kita, ya Allah. Kita sedang berbicara kepada Allah. Allahumma, ya Allah. Iftahli abwaaba, bukakanlah pintu-pintu rahmatik, rahmatmu kepadaku. Allahumma ftahli, bukakanlah untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmat. Kita tanamkan dalam hati kita. Ketika kita berdoa, kita yakini, kita meminta kepada Allah agar Allah membukakan pintu-pintu rahmat, agar kita diberikan kemudahan. Ya, betapa banyak orang yang sudah masuk masjid, tapi dia sulit untuk beribadah kepada Allah. Pasti di antara antum ada yang merasakan seperti itu. Masuk masjid, walaupun benar, kita bahas sedikit adab masuk masjid ya. Karena memang adab-adab yang berkaitan dengan ini kita tidak bahas, kita hanya membahas tentang doa-doa saja ya. Kita bahas sedikit adabnya. Adab masuk masjid, ketika masuk masjid sama dengan adab ketika kita masuk rumah atau masuk kamar. Ya, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Dia sudah benar. Baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kaki kanan masuk. Padahal dia sudah benar, beradab dengan benar, tapi ternyata ketika di dalam dia bukan beribadah kepada Allah, malah dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dapat dosa masuk masjid? Dia ikut sholat bersama kaum muslimin tapi dia berdosa. Karena justru dia masuk masjid, dia sholat di masjid, dengan sholatnya dia mengganggu kaum muslimin, mengganggu kekhusyukan kaum muslimin. Ya, dia bercanda sholatnya, ketawa-ketawa, dorong sana, dorong sini. Dengan sebab itu kaum muslimin yang berada di masjid itu terganggu dengan sebabnya. Bukan yang mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat Allah, malah dia mendapatkan dosa dan mendapatkan murkanya. Waliyadzubillah. Maka camkan itu anak-anak soleh. Bagi antum yang sudah tahu, ya, antum ke masjid ingin mencari rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku ya Allah. Ya, kita meminta kepada Allah, ya Allah, iftahli, bukakanlah untukku. Dengan fi'il amr, antum bayangkan, dengan fi'il amr, kita memohon, benar-benar meminta, ya, meminta, bukan memohon lagi, meminta dengan perasaan hina. Kita butuh dengan rahmatnya Allah. Bukakanlah ya Allah pintu-pintu rahmatmu, agar aku masuk dan mengambil rahmat-rahmat, mengambil kasih sayangmu. Ya, jadi setelah masuk dalam masjid, jangan lagi bercanda. Jangan lagi membuat kegaduhan. Bagaimana sudah antum pelajari? Adab-adab yang terlarang dalam masjid diantaranya adalah, ya, tidak buat gaduh, suara, mengganggu kaum muslimin dalam masjid ada 2. Yang pertama dengan suara, yang kedua dengan wangi atau bau.
Ya, bau ya. Kalau wangi itu identik dengan sesuatu yang harum. Bau. Yang pertama, berbuat gaduh suara, entah dengan bercanda antum, dengan teriak-teriak antum, dengan suara antum, dengan tapak kaki antum, debak-debuk itu mengganggu. Ya. Yang kedua dengan bau, ya. Entah bau badan antum, antum lari-larian keringetan dan sebagainya, atau antum habis makan kalau di hadis sahih itu kita dimakruhkan untuk setelah makan bawang-bawang seperti bawang merah, bawang putih itu datang ke masjid, sebelum datang ke masjid harus dibersihkan dulu gigi kita, mulut kita agar kembali wangi. Ya, makan bawang-bawang atau yang wangi, yang bau-bauan, ya, yang mengganggu kaum muslimin. Ketika kaum muslimin berada di dekat antum, yang seharusnya tercium aroma wangi, ini yang tercium adalah wangi ketiak. Bau ya, bau ketiak, bau siketi. Malah tercium bau keti, ya. Dengan dua sebab ini, maka terganggulah kaum muslimin. Dan dengan sebab itu bukannya kita mendapatkan rahmat Allah, malah kita mendapatkan murkanya Allah. Waliyadzubillah. Padahal kita ketika masuk masjid kita sudah meminta kepada Allah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kaki kanan kita langkahkan, ya. Sudah kita langkahkan kaki kanan kita masuk. Dalam masjid dia malah bercanda. Nah, ya. Gunakan ketika antum dalam masjid, optimalkan untuk beribadah kepada Allah. Antum sudah niat, antum sudah berdoa kepada Allah, minta dibukakan pintu rahmatnya agar antum diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Malah antum masuk ke dalam masjid, malah berbuat kerusakan, berbuat kegaduhan. Dengan sebab itu kaum muslimin menjadi terganggu dan bukan yang mendapatkan pintu rahmat, malah antum mendapatkan pintu azab. Nauzubillah min dzalik. Baik, itu pembahasan tentang Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baik, faedahnya masih mirip-mirip karena doa semuanya rata-rata mirip, ya. Mirip-mirip. Karena hampir semua doa itu mirip-mirip. Nah, itu dia, siapa tahu masih ada yang lari-larian ya, masih lempar-lemparan peci di masjid membuat kegaduhan. Intinya antum sudah tahu, antum datang ke masjid untuk memohon pintu-pintu rahmat Allah, bukakan pintu-pintu rahmat Allah agar antum bisa merebut atau mengambil, ya, sebanyak-banyaknya rahmat Allah, sebanyak-banyaknya kasih sayang Allah. Antum baca Al-Quran, antum dapat rahmat Allah. Allah berikan apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, kata Rasulullah, maka mendapatkan 10 kebaikan. Itu di hari-hari selain bulan Ramadan. Jika di bulan Ramadan mungkin dilipat gandakan, mungkin 70 kali, mungkin 100 kali, atau terhingga. Hanya Allah yang mengetahui balasan untuk orang-orang yang berpuasa. Bacaan Al-Quran, ya. Jadi ketika antum masuk masjid, hendaklah antum cari rahmat Allah. Banyak sekali ibadah yang bisa antum kerjakan di dalam masjid, bukan untuk malah mencari murkanya Allah, waliyadzubillah. Baik, faedahnya yang pertama adalah satu, bagaimana doanya? Allahumma. Berarti ini adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ya. Doa adalah bentuk ibadah. Doa adalah salah satu bentuk ibadah. Sudah ditulis? Penghambaan diri kepada Allah. Ibadah. Penghambaan diri kepada Allah. Doa adalah salah satu ibadah, yaitu salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah. Tadi apa, Ustaz? Doa adalah ibadah, salah satu ibadah. Atau doa adalah ibadah aja. Doa adalah ibadah, yaitu
Doa adalah ibadah, yaitu Anda udah salah. Doa adalah salah satu ibadah saat. ya nggak apa-apa. Antum Apa, pakai salah. Doa adalah ibadah. Yang benar ini sebenarnya doa adalah ibadah. Tapi nggak apa-apa. Doa adalah berapa Ustaz? nggak apa-apa. Salah satu ibadah juga nggak apa-apa. Ini Yaitu- nomor berapa Ustaz? Nomor 1 masih, yaitu salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah. Yaitu Ustaz, nomor salah 1 apa Ustaz? doa adalah ibadah, yaitu salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah. Doa adalah ibadah, yaitu salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah. Kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah, memelas. Ya, memelas. Antum tahu memelas ya? Antum minta jajan aja melas kan? Harus itu meminta sesuatu kepada Allah lebih memelas lagi. Doa adalah ibadah terus. Yaitu salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah. Yaitu salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah. Kedua, Belum. Yang ketinggalan lihat aja di chat. Apa Ustaz tadi? doa Iban. adalah Iban. ibadah. Iban. Itu Kalau ketinggalan atau lihat aja di chat. salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah. Iban. Iban kemana aja berarti dari tadi Iban nggak ini nih. Jangan-jangan nggak dengerin Ustadz ya. Kadang-kadang buat Iban. Ustaz, tadi anak keluar kok. Keluar dari Zoom. Keluar dari Zoom apa keluar kemana? Baik, lanjut. Yang kedua. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua, masjid adalah tempat terbaik. Masjid adalah tempat terbaik atau yang terbaik juga boleh. Masjid adalah tempat yang terbaik. Masjid adalah tempat yang terbaik. Di dalam masjid. Apa Ustaz? Lanjutan ya. Atau yang ketiga aja deh. Ini masukkan yang ketiga aja deh. Di dalam masjid. Ketiga. Kenapa masjid di tempat yang terbaik? Nomor 3 jawabannya. Di dalam masjid. Saat ini sekarang masih nomor 2 Ustaz. Yang ketiga sekarang dimasukin yang ketiga aja. Saat ini di dalam masjid apa Ustaz? Ya, nomor 3 di dalam masjid banyak terdapat rahmat Allah. Banyak terdapat rahmat Allah. Jadi kalau orang yang mau nyari rahmat Allah, datang ke masjid. Di dalam masjid banyak terdapat rahmat Allah. Banyak terdapat pintu-pintu rahmat Allah boleh. Di dalam masjid banyak terdapat pintu-pintu rahmat Allah. Nomor 1 apa Ustaz? Nomor 1, doa adalah salah satu bentuk ibadah atau doa adalah ibadah. Ya. Salah satu bentuk penghambaan diri kepada Allah. Nomor 2, masjid adalah tempat yang terbaik. Yang ketiga, di dalam masjid banyak terdapat pintu-pintu rahmat Allah. Yang keempat, terakhir aja ya. Yang keempat, dah. Sudah.
Kita sangat membutuhkan rahmat Allah. 4. Kita sangat membutuhkan rahmat Allah. Putus-putus Ustaz. Kita sangat membutuhkan rahmat Allah. Kita sangat membutuhkan rahmat Allah. Terus tadi sudah catatin di dalam chat ya. Insyaallah jazakallahu khairan. Ustaz, 4 terakhir kan? Ustaz Maulana, Kita sangat membutuhkan rahmat Allah. 4 terakhir Ustaz. Terus Mau ditambahin lagi? Jangan. jangan. Mau tambah lagi enggak? Jangan. Ya udah. Cukup. Cukup. Iya. Iya, jangan. Ya, ingat rahmat Allah itu dicari. Rahmat Allah tidak datang dengan sendirinya. Untuk mencari rahmat Allah diantaranya masuk ke dalam masjid, untuk berdoa minta rahmat Allah, kemudian antum melakukan ibadah yang dengan sebab ibadah itu mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan kasih sayang Allah kepada antum dan kepada kita semua. Ini nasihat untuk anak pribadi dan juga antum semua, ya, untuk antum semua. Ingat, ya, kita cari rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Ya, kita cari rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Rahmat Allah sangat banyak. Ya, kita tidak akan sanggup menghitung-hitung kasih sayang Allah untuk kita di dunia ini. Dan terutama yang kita harapkan dari rahmat Allah adalah rahmat Allah yang nanti kita dapatkan di akhirat. Yang kita pinta bukan hanya rahmat Allah untuk kita di dunia, tapi kita juga meminta rahmat Allah, ya, rahmat Allah yang nanti kita rasakan di akhirat, yaitu surganya Allah. Dan kalau minta surga, jangan yang kecil-kecil ya. Jangan, ya Allah masukkanlah aku dalam surgamu, nggak apa-apa ya Allah di pinggirannya saja. Jangan. Ya, walaupun di pinggiran surga sekalipun itu kenikmatannya jauh sekali. Ya, kenikmatannya jauh sekali. Berkali-kali lipat ya kenikmatan di dunia ini. Ya. Bagaimana orang yang terakhir masuk surga itu ketika ditanya apa keinginanmu? Kemudian saya pengen ini, saya pengen ini. Dia bingung, sudah nggak ada lagi yang dia bingung. Kata Allah, bukan dikasih tahu, dikasih clue sama Allah. Bukankah kamu dulu pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini? Oh iya ya Allah, saya juga pengen ini, pengen ini, pengen ini. Gitu. Apa yang apa lagi? Nggak tahu. Udah nggak ada lagi kayaknya. Bukankah kamu dulu juga pengen ini, pengen ini? Kasih tahu lagi sama Allah yang dia terluput, yang dia lupa. Oh iya, dulu saya pengen ini, pengen ini. Kasih semuanya. Kemudian terakhir sudah tidak ada lagi. Ya Allah kasih ziyadah, tambahan, yaitu dia melihat wajah Allah. Dan ini adalah satu bentuk rahmat Allah yang paling besar. Ya, salah satu bentuk rahmat Allah yang terbesar, yang paling besar adalah ketika manusia, kaum muslimin, melihat wajah Allah nanti di surga. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, wa sholihin. Allah kumpulkan kita bersama keluarga-keluarga kita. Kita doakan orang-orang yang telah mendahului kita. Bagaimana caranya? Di antaranya nanti ada kita mendoakan orang tua kita dan juga mendoakan kaum mukminin. Ya, orang-orang mukmin atau orang-orang muslim, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, baik yang sudah ada ataupun yang belum ada. Nanti kita akan pelajari itu. Ya. Dengan sebab itu kita bisa mendapatkan doa mereka. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan, tafadhol sebelum Anda tutup. Sudah 45 menit kita, sudah 30 menitan pas.
Nggak ada pertanyaan. Nggak ada ya? Saya ingin main, Ustaz. Udah pengen main ya? Antum belajar sekarang ini ada paksaan nggak? Tidak. Jangan sampai terpaksa ya. Terpaksa Ustaz. Karena kalau nggak Abu Asmangga ini, ntar Anda ditanyain kenapa nggak datang. Ditanya Ustaz Adit, kenapa nggak ini? Nggak ya, jangan. Belajar untuk menghilangkan kebodohan yang ada di diri antum, di diri kita semua. Ya, jangan jadikan belajar itu sebagai beban. Jangan jadikan sebagai kewajiban yang kalau nggak antum kerjakan, antum merasa nanti antum takut dipukulin, dibully dan lain sebagainya. Jangan. Ya kalau antum tahu belajar menuntut ilmu ada kewajiban, maka antum lakukan karena itu kewajiban antum. Yang antum mengerjakan itu dapat pahala. Kalau nggak mengerjakan, ya antum yang rugi dapat dosa. Ya, kita niatkan belajar itu untuk pertama adalah menghilangkan kebodohan kita. Ikhlas karena Allah dan kita berusaha untuk menghilangkan kebodohan yang ada di kita. Dulunya kita tidak tahu, setelah kita belajar menjadi tahu. Apakah antum terlahir di dunia ini langsung pintar? Kan tidak. Seorang bayi dia hanya tahu bisa menangis saja. Dia ditakdirkan hanya bisa menangis saja dan itu takdirnya dia yang pertama. Dia bisa menangis. Ya. Dia tidak tahu bagaimana cara makan. Kemudian diajarkan oleh ibunya, ya, disusui oleh ibunya pertama kali ketika baru keluar, baru dia langsung respect, dia bisa minum susu ibunya. Baru pertama kali dia belajar makan, belajar minum. Makan dan minum ya. Dan seterusnya hingga belajar bicara, belajar mendengar dulu, belajar mendengar, belajar mendengar, belajar mendengar, belajar bicara, belajar berjalan dan seterusnya. Sampailah dia bisa ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu dia. Hidup kita itu, jadi belajar kita itu untuk hidup yang lebih baik, ya. Bukan belajar karena beban hidup kita, bukan. Belajar bukan beban hidup, justru kita belajar untuk memudahkan hidup kita, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Baik, jika tidak ada pertanyaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Anda kembalikan kepada Ustaz Adit. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan Ustadz Abu Asma atas materinya. Masya Allah, penting sekali ini ya, terutama untuk anak-anak solih yang untuk pergi ke masjid terutama nih. Ya, lihat masih suka lari-larian, suka main-main. Ya, semoga tidak diulangi lagi karena masjid itu tempat mencari rahmat ya. Baik, barakallahu fikum. Insya Allah untuk pertemuan kita hari ini untuk doa masuk masjid insya Allah sudah cukup. Ana harap faidah dan doanya diterapkan dalam kehidupan antum semua ya. Baik, kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Baik, jangan lupa mengucapkan syukran jazakumullahu khairan Ustaz Abu Asma. Yang menulis At-Taubah siapa?